Nah, termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya enggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi. Tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia. Yang intinya adalah napak tilas tentang seseorang yang dulu pernah mencari Tuhan, namanya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim ini adalah panutannya Kanjeng Nabi Muhammad dan diperintahkan fattabi millata Ibrahim Hanifah, kan begitu. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih melekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadron, apalagi ustaz kadron, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waroni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab. Bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Makanya saya harus membongkar kegelapan itu supaya terang, nyata dan bisa dilihat. Saudara-saudara, waktu ini saya mau menjelaskan kenapa saya getol untuk membongkar Islam. Bahwa ajaran itu ada yang saya koreksi berdasarkan kebenaran ajaran Muhammad. Berarti Somad, Adi Hidayat, dan Habib Rizik, Sihab, semuanya itu banyak sekali ajarannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Ajaran yang dikumpulkan berdasarkan dongeng, khurafat, bid'ah. Nah itu saya komentari.
Kemudian ajaran itu adalah hasil budaya, hasil rekayasa buatan manusia. Yang diperkirakan, yang diyakini oleh saya sebagai ajaran jahiliyah yang bacaannya diislamkan. Gitu. Jadi bukan dengan model-model ajaran nabi-nabi, nabi-nabi terdahulu, bukan. Nah, itu jadi koreksi saya. Walaupun saya mengatakan ajaran-ajarannya ini begini begitu, yang benar harus begini begini berdasarkan ajaran Muhammad, bukan berarti bahwa ajaran Nabi Muhammad itu benar, karena nol semuanya, tidak ada nilainya dan tidak pantas untuk diterapkan bagi kehidupan umat manusia. Bahwa ajaran itu tidak sungguh-sungguh dan tidak benar. Karena Nabi Muhammad sendiri masuk neraka semuanya. Dan banyak sekali ajaran yang berkaitan dengan ubudiyah, muamalah, kemudian fikhiyah, yaitu ajaran-ajaran hukum. Itu semuanya pasti saya koreksi seluruhnya. Seperti tadi pengajaran Adi Hidayat, dia mengatakan bahwa ada Abdurrahman, saudaranya, saudara sahabat Nabi, dimiskinkan, dirampas harta kekayaannya oleh orang kafir Quraisy karena dia mau ikut hijrah bersama Nabi Muhammad. Itu ajaran Adi Hidayat. Karena ingin hijrah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Muhammad? Lebih jahat lagi. Setelah memiliki kekuatan, kekuasaan, politik, dan menguasai sepenuhnya itu Madinah, Muhammad melakukan perampasan. Perampasan hak-hak asasi manusia. Dan bayangkan 5.000 Yahudi dibantai oleh Muhammad. Lebih sadis lagi. Artinya apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Muhammad sebelum dia hijrah ketika 12 tahun ada di Mekah, apa yang dilakukan, penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dilakukan oleh Muhammad ketika dia menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai kekuasaan dan tentara, wilayah, harta kekayaan di Madinah, sama dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Itulah sebabnya saya koreksi. Dan karena saya koreksi semacam itu, saya dibenci oleh orang Kristen. Saya dibenci, apalagi Muslim, orang Kristen, pendeta-pendeta juga tidak suka dengan saya. Tetapi saya belum berhenti untuk melakukannya sampai seluruh teori, sampai seluruh khutbah-khutbah saya, itu saya ucapkan. Itu saya lakukan terus. Nah, setelah live sekarang ini, saya akan memulai live lagi, kira-kira 20 menit. Jadi dua sesi siang hari ini saya lakukan. Yang pertama saya akan mengomentari video Buya Syakur. Buya Syakur ini pendapatnya, gayanya mirip dengan saya, tapi beliau itu halus cara penyampaiannya dan beliau itu Muslim. Saya sekarang dari Muslim masuk Kristen, menguasai seluruhnya. Buya Syakur ini dia sudah keliling negara-negara Arab dan melihat bagaimana pertentangan kontradiksi antara satu negara dengan negara yang lain dalam hal beribadah, dalam hal melakukan puasa, dalam hal melakukan haji, dalam hal mengembangkan budaya Islam itu sendiri. Negara-negara Islam yang ada di Afrika, negara-negara Islam yang ada di Asia, negara-negara yang Islam, yaitu ada 23 negara Arab. Itu berbeda semua cara ibadahnya, apalagi dengan Syiah, beda semuanya. Mari kita lihat dulu apa komentar Buya Syakur di video ini. Baru saya nanti akan komentari, saudara-saudara.
Nah, termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi. Tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia. Yang intinya adalah napak tilas tentang seseorang yang dulu pernah mencari Tuhan, namanya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim ini adalah panutannya Kanjeng Nabi Muhammad dan diperintahkan fattabi millata Ibrahim Hanifah, kan begitu. Iya. Terima kasih Buya Syakur sudah menguatkan pendapat saya. Iya, pendapat saya itu begitu. Ibadah haji itu adalah ibadah gombal gambul. Masa lempar setan pakai batu, lempar gereja pakai bom? Mental iman semacam apa seperti itu? Ayo coba jawab. Hei majelis ulama. Tangkap dong Buya Syakur itu, tangkap kalau berani. Giliran saya yang ngomong, marah. Masyarakat macam apa kamu? Woi Muslim Indonesia, tangkap Buya Syakur. Majelis ulama harus menangkap itu. Lebih keras omongan Buya Syakur ini daripada Panji Gumilang. Hei Mahfud MD, calon wakil presiden gombal gambul. Gua doain lu kalah. Karena kamu membuat saya tidak bisa balik ke Indonesia. Kamu menyuruh polisi untuk menangkap saya dan menjadikan saya tersangka. Kamu berjanji untuk memperbaiki hukum Indonesia. Bohong, bohong besar, nol besar kamu. Hei calon wakil presiden. Nggak bisa. Lepaskan Panji Gumilang, tangkap Buya Syakur. Buya Syakur itu harus ditangkap. Nah saudara-saudara harus tahu, apa saja yang saya komentari. Kok saya komentari ajaran-ajaran buatan budaya Indonesia yang tidak masuk di dalam ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad yang asli itu, satu, tidak ada kunut. Kemudian yang kedua, tidak ada usolli. Usolli faradal zuhri arba'a raka'ataini lillahi ma'muman haleluya Allahu Akbar. Apaan? Nggak ada itu. Tahlilan itu la ilaha illallah, la ilaha untuk orang. Yasinan nggak ada. Ngarang semua ulama-ulama bego seluruh Indonesia. Yang benar itu Panji Gumilang mau memperbaiki budaya Indonesia, tapi Mahfud MD mau mencuri uang rekening Zaitun itu. Kembalikan rekening Zaitun itu. Hei Mahfud MD, lo nggak punya modal untuk jadi mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Jangan membolak-balikan keadaan. Hei Mahfud MD, kembalikan uang Zaitun itu.
Bagaimana kalian menyedot uang zaitun? Bikin-bikin, nangkap dulu, baru bikin pasal baru. Jahatnya hukum Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD. Saya nggak tahu 2024 ini bagaimana keadaannya. Dari sekian calon, maka saya dukung Prabowo Gibran. Mestinya ditangkap dong. Nah, termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit pada Kanjeng Nabi, tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia, yang intinya adalah napaktilas tentang seseorang yang dulu pernah mencari Tuhan, namanya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim ini adalah panutannya Kanjeng Nabi Muhammad dan diperintahkan fattabi millata Ibrahim Hanifah, kan begitu. Catatan pertama, satu, waktu zaman Ibrahim, artinya 3000 dari Muhammad, 3000 tahun sebelum Muhammad datang, kota Mekah belum ada dan Ka'bah itu belum ada. Diperkirakan abad 6 sampai ke 4 sebelum Yesus lahir baru ada itu kota Mekah dan Madinah itu. Itu satu. Yang kedua, tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menyebut kota Mekah. Tidak ada satupun. Bahwa Abraham pernah datang ke Mekah. Bahwa Abraham pernah membawa ataupun membangun Ka'bah. Bahwa Abraham pernah menapak tilas kaki maqama Ibrahim musolla. Nggak ada. Bohong besar. Yang ketiga, Hagar tidak pernah datang ke Mekah, apalagi membawa Ismail yang masih bayi. Tidak ada. Ini adalah pemalsuan sejarah yang dibuat oleh Islam, oleh Nabi Muhammad, oleh Al-Quran. Bahwa Ismail tidak pernah datang ke sana. Apalagi membangun Ka'bah. Itu semua sejarah bohong. Tidak bisa dipercaya siapapun. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah menempatkan Ismail. Lalu nendang-nendang. Muncullah sumur Zam-Zam. Apalagi Siti Hagar lari ke sana kemari dari Inna Safa wal Marwa wa min sya'airillah abda. Isapan jempol. Abraham dikuburkan di Gua Mahpela.
Seluruh Alkitab berbicara lurus dan tidak pernah berbohong. Nah, hanya karena kesalahan-kesalahan sejarah yang diklaim oleh Islam seperti inilah, lalu muncul ungkapan Alkitab palsu. Karena terlampau banyak tipu-tipu Al-Quran terhadap sejarah Alkitab. Lalu mengatakan beginilah begitu, beginilah begitu. Apalagi sejarah-sejarah Nabi ini. Dari 25 Nabi yang wajib diketahui oleh Islam, 24-nya itu Nabi non-Arab. Nabi non-Arab. Karena yang disebut Arab itu ya Arab Mekah Madinah saja. Itu yang disebut Saudi Arabia. Itu Arab. Adapun Mesir, adapun Syria, Libanon, itu bukan negara Arab. Diarabkan karena Muhammad, karena Islam mampu merebut tanah-tanah itu dan menjadikan mereka pengikut Islam. Karena ekspansi, karena penjajahan. Lama-lama Indonesia disebut negara Arab nanti. Kalau Anies menang. Nah sekarang ini, pahlawan-pahlawan Islam itu mulai diarabkan, dibaklawikan, diasegafkan. Karena mereka mau mengakui Diponegoro lah, Imam Bonjol lah, Hasanuddin lah, Saifuddin Ibrahim, diarab-arabkan sebagai pahlawan. Salah satu nanti dibuatlah sejarah bahwa Saifuddin Ibrahim ini adalah turunan Arab Baklawi. Hanya dia masuk Kristen. Nah, tipu-tipunya nanti, karena suatu saat nama Saifuddin Ibrahim ini akan menjadi terkenal sebagai tokoh murtadin Indonesia. Nggak bisa dihilangkan dari perjuangan kekristenan di Indonesia ya Saifuddin. Sekarang saja dikatakan Saifuddin Ibrahim ini musuh Islam. Tapi banyak pendeta-pendeta ini nggak mau mengakui Saifuddin Ibrahim karena malu, takut, pengecut pendeta-pendeta itu untuk mengaku Saifuddin Ibrahim punya jasa terhadap penginjilan. Nanti orang akan membaca apa yang akan mendengar semua video saya. Sudah naik ke langit sana omongan saya, kata-kata saya, ancaman-ancaman saya, penghinaan-penghinaan saya terhadap Islam. Lu mau ngomong apa? Saya setuju dengan video ini, setuju. Hanya saya suruh tangkap polisi. Karena kalau dibandingkan dengan Panji Gumilang itu dia punya visi membangun Indonesia, memperbaiki budaya. Termasuk beliau ini, Buya Syakur ini. Ini yang diperlukan. Orang-orang kayak begini yang diperlukan. Supaya Indonesia tidak menjadi negara Arab. Jahat loh saudara-saudara. Jahat sekali. Apapun Anda mau, saya kan nggak peduli dengan orang Islam ngomong ini itu, nggak ada. Kecil hinaan kalian ini daripada karya apa. Saya bongkar Islam, ayatnya ini, hadisnya ini, Muhammad memperkosa kambing, Muhammad memperkosa mayat. Yang penting kan ngomong seperti itu tuh yang penting dulu. Lu mau ngomong benar atau enggak?
Itu urusan belakangan. Lu cari sendiri di hadis. Cari sendiri di sirah nabawiyah. Apa yang dilakukan oleh Muhammad ini dalam hidupnya. Pedofil, ngawinin anak kecil. Lalu kalian bela-belain. Bagaimana bela? Tertulis semua. Nggak punya malu kalian. Mau kiai besar, mau kiai kecil. Bikin malu. Ya. Ini saya perlukan ini. Silakan ngomong berulang-ulang lagi, Pak. Ini bukan mereaksi, setuju dengan pernyataan beliau. Karena jauh sebelumnya saya sudah menghinanya. Masa setan dilempar dengan batu? Nggak kena, bego. Woi, yang saya begokan berarti ayahanda saya yang naik haji itu. Ayah saya itu mengajarkan manasik haji. Sebelum orang di Kecamatan Prado itu naik haji, ayah saya adalah manasik haji yang mengajarkan bagaimana mengucapkan talbiyah. Kapan dimulai ihram? Apa yang diucapkan ketika mutar-mutar batu hitam itu? Doa apa saja ketika wukuf di Padang Arafah? Apa yang harus dibaca ketika sa'i? Safa wal Marwah min sya'airallah. Abda. Apa saja doanya? Bagaimana kalau mengunjungi makam Nabi di Masjid Nabawi? Itu bapak saya yang ngajar. Satu kecamatan itu. Bapak saya punya tim untuk mengajar. Tahun itu mereka naik haji. Saya bilang kepada ayah saya, jangan naik haji. Biarlah uang itu untuk sekolah adik-adik saya. Karena saya nggak pernah bayar sekolah. Saya dapat beasiswa dari kecil. Nggak pernah tahu cara bayar SPP itu. Bagaimana cara bayar SPP, nggak tahu caranya. Sampai sekarang. Jadi saya menjadi orang yang cuek. Bukan karena pinter. Dapat beasiswa bukan karena pinter. Karena saya pelajar yang smart. Masih banyak yang lebih pintar dari saya. Ketika kuliah di Jawa Tengah, di Sobron, yang nomor 1 itu adalah utusan dari Surabaya, dari Jawa Timur. Yang cum laude itu Samsul Hidayat. Saya panggil kambing. Mbak. Dia panggil saya kucing. Kemudian yang ranking kedua, yang pintar itu dari Jawa Barat. Orang pintar semua. Baru dari NTB. Saya dan Ikhwan. Ranking ketiga. Yang gak pintar gak apa. Ya. Karena saya jago dakwah. Waktu kuliah 15 orang Kristen masuk Islam. Saya menginjil, saya berdakwah ke desa-desa. Sekarang saya sendiri yang masuk Kristen. Jadi ini saudara-saudara yang harus Anda pegang, bahwa ibadah Islam ini adalah ibadah main-main saja. Ya, seperti kayak kata Buya Syakur ini. Lu mau ngomong apa Muslim yang nonton, lu mau ngomong apa sekarang?
membantah. Ya, itu saja dulu untuk siaran. Saya tarik napas sedikit. Saya masih belum fit badan saya untuk siaran. Terima kasih saudara-saudara. Jangan meninggalkan, paling 5 menit saya akan kembali lagi kepada Anda. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang Maha Besar dan Maha Dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus Maha Besar, Yesus Maha Besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cukup ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yap, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.